Baik, materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Dewi Ratnasari, NPM 2240403047. Di sini saya akan menjelaskan materi diversifikasi ekspor baik horizontal maupun vertikal. Nah, kinerja perusahaan dinyatakan dalam tumbuhnya nilai perusahaan karena perusahaan mampu mengelola sumber daya yang dimilikinya. Hal ini memerlukan keahlian, pengetahuan, dan efisiensi administratif dalam mengelola sumber daya dan mengembangkan strategi yang tepat. Diversifikasi internasional merupakan strategi yang diterapkan perusahaan di era globalisasi untuk mengembangkan pangsa pasar internasional yang dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Karena sumber daya yang langka, kebutuhan akan efisiensi menjadi fenomena penting dalam meningkatkan kinerja perusahaan. Strategi diversifikasi dapat diartikan sebagai strategi untuk memperluas produk suatu perusahaan, baik itu barang maupun jasa. Tujuan diversifikasi ini untuk mengembangkan pertumbuhan, keuntungan, dan penjualan dari perusahaan. Hal inilah yang dilakukan PT Indosat Tbk mengelola bisnisnya. Indosat Tbk memilih diversifikasi sedang hingga tinggi dan termasuk dalam bagian terkait terbatas atau limit related. Kurang dari 70% pendapat PT Indosat bermula dari bisnis dominannya dan seluruh bisnis berbagai produk, teknologi, dan jaringan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Wulandari, NPM 2240403057. Materi selanjutnya adalah pengendalian harga-harga dalam negeri. Pengendalian harga-harga dalam negeri bisa dicoba dengan sebagian kebijakan dalam perdagangan internasional, antara lain 1. Tarif. Tarif merupakan sejenak pajak yang dikenakan atas beberapa barang yang diimpor. Tarif khusus yang dikenakan selaku beban senantiasa atas unit benda yang diimpor. 2. Subsidi ekspor. Subsidi ekspor merupakan pembayaran beberapa tertentu kepada industri ataupun perorangan yang menjual benda ke luar negara. 3. Pembatasan impor. Pembatasan impor ialah pembatasan langsung atas jumlah benda yang boleh diimpor. 4. Pengakuan ekspor sukarela. Wujud lain dari pembatasan impor merupakan pengekangan sukarela, yaitu mulai diketahui dengan konversi. Pengendalian sukarela merupakan sesuatu pembatasan kuota atas perdagangan yang dikenakan oleh pihak negeri mengekspor serta bukan mengimpor. 5. Persyaratan kandungan lokal. Persyaratan isi lokal ialah pengaturan yang memasyarakatkan kalau bagian-bagian tertentu dari unit-unit tenaga semacam kuota impor minyak AS di tahun 1960-an. 6. Subsidi kredit ekspor. Subsidi kredit ekspor ini semacam subsidi ekspor. Cuman saja wujud dalam pinjaman yang disubsidi kepada pembeli. Amerika Serikat semacam pula mayoritas negeri. 7. Pengendalian pemerintah. Pembeli oleh pemerintah ataupun perusahaan yang diatur secara kredit bisa ditunjukkan pada beberapa barang yang dibuat dalam negara walaupun beberapa barang tersebut lebih mahal daripada yang diimpor. 8. Hambatan-hambatan birokrasi. Terkadang pemerintah mau menghalangi impor tanpa melaksanakannya serta resmi. Untungnya ataupun sayangnya begitu gampang buat membelikan standar kesehatan, keamanan serta produser pabean sedemikian rupa sehingga ia penting dalam perdagangan. Terima kasih. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya. Nama saya Khair Samsani, NPM 22404080. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebijakan devaluasi. Devaluasi pada dasarnya bertindak sebagai pengecekan atau pembatasan terhadap jumlah impor yang berlebihan ke dalam negeri. Ada cara lain selain devaluasi untuk membatasi impor dari negara asing. Kota atau batasan impor yang merupakan peraturan perdagangan proteksionis yang dimaksud untuk melindungi barang-barang dalam negeri untuk sektor-sektor baru agar dapat bersaing dengan barang-barang asing.
merupakan strategi serupa. Di sisi lain, terdapat juga peraturan anti-dumping yang melarang penjualan produk di luar negeri dengan harga rendah dari harga biasanya atau harga dalam negeri demi meningkatkan keuntungan. Devaluasi dapat dipahami sebagai tindakan pemerintah untuk menurunkan nilai mata uang nasional relatif terhadap mata uang lain dengan tujuan memperbaiki neraca perdagangan atau kinerja neraca perdagangan dengan meningkatkan pendapatan ekspor dan mengurangi biaya impor. Sistem pembayaran internasional yang berupaya menjaga stabilitas nilai tukar mata uang diadopsi pada konferensi Bretton Woods tahun 1944. Berdasarkan perbandingan antara nilai tukar mata uang asing masing-masing negara anggota dengan emas dan dolar US. Seluruh besaran ekspor impor barang dan jasa dalam neraca pembayaran serta permintaan dan penawaran mata uang asing yang berasal dari transaksi perdagangan internasional secara tidak langsung mempengaruhi nilai tukar mata uang dalam perdagangan internasional. Oleh karena itu, semakin sedikit dolar AS, semakin besar ekspor suatu negara dibandingkan dengan impornya. Nilai tukar mata uang lokal terhadap dolar naik akibat keadaan ini. Dengan kata lain, nilai mata uang lokal terhadap AS meningkat. Nilai ekspor dan impor terdapat pada neraca pembayaran dan total produksi perekonomian akibat keadaan tersebut. Perekonomian Indonesia merupakan perekonomian yang sangat terbuka atau minim open economy, sehingga keadaan nilai tukar mata uang dunia mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap perekonomian Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia tidak dapat mempengaruhi perekonomian dunia. Sebaliknya, perekonomian global mempengaruhi perekonomian Indonesia. Kebijakan nilai tukar yang ditetapkan sangat penting dalam menstabilkan perekonomian. Penelitian ini bermaksud untuk mengkaji perkembangan perekonomian Indonesia, inflasi dan kebijakan sistem nilai tukar. Periode penelitiannya adalah diberlakukannya sistem nilai tukar tetap pada tahun 1975 sampai 1978. Diatur mengambang pada tahun 1978 sampai 1997. Dan era mengambang bebas pada tahun 1997 sampai 2018. Model analisis yang digunakan adalah model analisis deskriptif. Temuan studi ini menunjukkan bahwa sistem nilai tukar Indonesia yang terus berkembang dapat mengalami volatilitas musiman. Hal ini berdampak pada tidak stabilnya laju inflasi serta pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, Bank Indonesia harus mengambil langkah-langkah untuk menstabilkan nilai tukar rupiah. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengetahui bagaimana sistem nilai tukar 3 periode berhasil mentransmisikan kebijakan moneter ke variabel makro melalui saluran nilai tukar. Baik, materi selanjutnya akan dipaparkan oleh saya sendiri, tapi sebelum itu perkenalkan, nama saya Marveni dengan NPM 2240403079. Materi yang saya akan bahas adalah tentang peraturan atau regulasi perdagangan internasional. Dan sebelum itu, ketentuan yang ditetapkan oleh Badan Internasional tersebut akan mengangkat para pihak jika disepakati menjadi rujukan hukum dalam perjanjian perdagangan yang dibuat. Badan internasional yang menetapkan ketentuan secara internasional terkait dengan perdagangan internasional sebagai berikut. Ada yang disebut dengan United Nations Commission on International Trade Law atau biasa disebut dengan UN Central. Adalah salah satu komisi persatuan bangsa-bangsa atau PBB yang secara aktif menyusun harmonisasi, unifikasi ketentuan dan peraturan-peraturan dalam perdagangan internasional. Publikasi UN Central antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada model law. Model law ini adalah model hukum, suatu bentuk peraturan yang bersifat mengikuti
dan dapat dijadikan rujukan oleh para pihak yang melakukan perjanjian terkait dengan pengendalian atau kesepakatan tentang persetujuan dan atau yang dipersamakan dengan itu. Model law berlaku secara internasional dan bersifat perdata. UNICITRAL mendapatkan model law dalam suatu persidangan yang dikewakili oleh sejumlah negara dan dihadiri oleh para plan model law yang dibahas dalam persidangan UNICITRAL seperti berikut. Yang kedua ada model law on international credit transfer. TRANSFEN. Model law on international credit transfer adalah produk hukum yang berkaitan dengan pengendalian kredit dari secara pihak ke pihak lain yang beberapa dari dua negara atau lebih. Dan selanjutnya ada model line on the cross border insolvency. Model ini adalah produk hukum yang berkaitan dengan ketidakmampuan suatu pihak dan debitur, baik perorangan maupun badan usaha yang memenuhi kewajiban yang terkait dengan hubungan utang piutang dalam perdagangan internasional. Dan selanjutnya ada model law on electronic commerce, di mana model law ini produk hukum yang dipublikasikan pada tanggal 16 Desember 1996 tentang peraturan transku dan komunika komersial melalui media elektronik. Substansinya antara lain menjelaskan pengertian dan terminologi yang berkaitan dengan Electronic Data Interchange atau ADI. Dan selanjutnya ada model law on international commercial. Di model yang ini produk hukum yang dipublikasikan tanggal 22 Juni 1985. Model law ini merumuskan pengertian tentang terminologi komersial dalam perdagangan internasional, termasuk menjelaskan sistem dan prosedur menyelesaikan sengketa terkait dengan perdagangan internasional antar para pihak yang berbeda wilayah atau berbeda negara. Dan selanjutnya ada model law on Procurement of God. Nah, di model yang ini produk hukum yang dipublikasikan pada tanggal 17 Juni 1994 mengenai tentang pengaturan pengadaan barang kontrak kerja, konstruksi dan jasa dengan untuk kepentingan pemerintah. Dalam hubungan ini perlu dicatat bahwa pihak kontraktor berada di negara berbeda dengan pemberi pekerja. Dan yang terakhir ada legal queen on drag up international contract of the contraction of the legal. Perkenalkan, nama saya Zara Al-Qaida dan NPM 22404013. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu hambatan-hambatan dalam pelaksanaan perdagangan internasional. Sektor perdagangan internasional merupakan sumber devisa untuk membiayai pembangunan suatu negara. Kawasan ini menempati posisi penting bagi negara-negara yang bergantung pada devisa negara dari ekspor-impor barang karena akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, perdagangan internasional merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan suatu negara. Konflik ekonomi muncul antara dua negara atau lebih mengenai tarif perdagangan satu sama lain. Konflik ini sering muncul
ketika satu negara mengenakan atau menaikkan tarif atau hambatan perdagangan lainnya. Salah satu konflik yang berdampak besar adalah perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok yang akhir-akhir ini sangat menegangkan. Perang dagang diartikan sebagai kenaikan tarif antar negara yang mengalami konflik perdagangan. Kebijakan tarif sebenarnya diperbolehkan dalam GATT atau WTO dibandingkan tindakan perlindungan non-tarif. Negara-negara GATT seringkali menggunakan kebijakan tarif untuk melindungi produksi dalam negeri dan juga untuk menarik pendapatan bagi negara yang bersangkutan. Perjanjian umum tentang tarif dan perdagangan GATT merupakan sumber hukum penting untuk perdagangan internasional. Dalam kegiatan impor dan ekspor, negara-negara anggota mempunyai hak untuk melindungi produk dalam negeri melalui penerapan hambatan perdagangan internasional, termaksud hambatan perdagangan yang dikenal dalam Perjanjian Umum tentang Tarif dan Perdagangan dengan mengetahui yang pertama adalah hambatan harga. Tarif adalah daftar bea masuk atau pajak yang dikenakan oleh pemerintah atas barang yang diimpor ke suatu negara. Bea masuk yang diterapkan dapat bersifat spesifik dan campuran. Dalam bahasa WTO, bea masuk juga disebut sebagai bea cukai. Bea cukai dapat dipahami sebagai pajak atas barang-barang yang diangkut dari suatu wilayah politik ke wilayah politik lainnya, termasuk pajak atas barang-barang yang diimpor ke suatu wilayah politik oleh suatu kekuatan politik atau tarif pajak yang berlaku atas barang tersebut. Dapat dipahami juga bahwa GATT tidak melarang adanya perlindungan terhadap industri dalam negeri. Namun, menurut salah satu prinsip GATT, jika perlindungan tersebut dilaksanakan harus melalui bea masuk. Salah satu tujuan peraturan ini adalah untuk membuat tingkat perlindungan menjadi transparan dan meminimalkan distorsi perdagangan yang ditimbulkannya. Hambatan tarif berdasarkan aturan WTO, hambatan non-tarif diperbolehkan berdasarkan pasal 20 GATT dengan memperhatikan pengecualian umum yang berkaitan dengan yang pertama ada kesehatan, yang kedua ada melindungi, yang ketiga ada perlindungan, yang keempat ada lingkungan, dan yang kelima adalah etika bangsa.